Sementara itu pemirsa, jagat maya kembali digegerkan dengan tewasnya seorang pria yang diduga menjadi korban TPPO di Kamboja. Selamat datang semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Hari ini kita akan membahas isu serius yang mengguncang kemanusiaan, perdagangan manusia, dengan fokus pada kasus di Kamboja dan Indonesia. Perdagangan manusia adalah kejahatan global yang mengeksploitasi jutaan orang melalui kerja paksa, perdagangan seks, dan penipuan. Di Kamboja, yang merupakan negara Asia Tenggara dengan populasi sekitar 15 juta jiwa, kasus ini telah menjadi sorotan dunia karena maraknya penipuan daring atau cyber scam yang melibatkan ribuan korban dari berbagai negara termasuk Indonesia. Sementara itu, Indonesia sebagai negara tetangga juga menghadapi tantangan serupa dengan kasus perdagangan manusia yang mengkhawatirkan. Menurut laporan PBB, lebih dari 40 juta orang di seluruh dunia menjadi korban perdagangan manusia dan Asia Tenggara adalah salah satu pusatnya. Mari kita telusuri fakta, konspirasi, dan contoh nyata dari kedua negara ini. Di Kamboja, perdagangan manusia sering dikaitkan dengan fraud factories, pusat penipuan daring yang menjamur di kota-kota seperti Sihanoukville dan Phnom Penh. Korban banyak diantaranya kaum muda terpelajar dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dibujuk dengan janji pekerjaan bergaji tinggi melalui iklan di media sosial. Namun, begitu tiba pasukan mereka disita, dan mereka dipaksa menjalankan penipuan seperti pig butchering, yaitu skema investasi kripto palsu. Laporan Human Rights Watch 2024 menyebutkan bahwa korban menghadapi penyiksaan, pemukulan, bahkan ancaman penjualan organ jika menolak bekerja. Kementerian Dalam Negeri Kamboja melaporkan 157 kasus perdagangan manusia pada 2023 dengan 495 korban diselamatkan, termasuk 131 korban perdagangan seks. Namun, angka ini kemungkinan hanya sebagian kecil dari realitas. Salah satu kasus mencolok terjadi pada Agustus 2022 ketika 42 warga Vietnam melarikan diri dari kasino Golden Phoenix di Sihanoukville. Tragisnya, seorang remaja berusia 16 tahun tewas tenggelam saat mencoba kabur. Selain itu, UNICEF melaporkan bahwa 35% dari sekitar 15.000 pekerja seks di Kamboja adalah anak di bawah 16 tahun, menunjukkan betapa seriusnya masalah perdagangan seks anak di negara ini. Industri kasino dan penipuan daring yang berkembang pesat setelah pandemi menjadi magnet bagi sindikat kriminal dan semakin memperburuk situasi. Indonesia juga tidak luput dari krisis perdagangan manusia. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia menjadi sumber, transit, dan tujuan perdagangan manusia. Salah satu kasus yang menghebohkan terjadi pada 2023 di Batam, Kepulauan Riau. Polisi Indonesia menggerebek sebuah sindikat yang merekrut ratusan warga Indonesia untuk bekerja di Kamboja dalam operasi penipuan daring. Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, lebih dari 1.200 WNI menjadi korban di Kamboja antara tahun 2022 dan 2024. Banyak diantaranya berasal dari daerah Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur. Mereka dijanjikan gaji hingga 15 juta rupiah per bulan, tetapi malah disekap dan dipaksa menipu sesama WNI melalui skema daring. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berperan sebagai pemasok korban ke luar negeri, tetapi juga memiliki masalah domestik yang serius, seperti sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan nilai gaji yang rendah. Di balik fakta-fakta ini, muncul teori konspirasi yang memperumit narasi. Di Kamboja, laporan dari US Department of State 2024 menyoroti dugaan keterlibatan pejabat pemerintah dalam melindungi sindikat perdagangan manusia. Korupsi yang endemik disebut memungkinkan operasi penipuan dan kasino berjalan tanpa hambatan. Salah satu nama yang sering disebut adalah Lee Yong-pak, seorang senator dan pengusaha Kamboja yang disanksi oleh Amerika Serikat pada tahun 2024 karena diduga terlibat dalam operasi penipuan yang melibatkan kerja paksa. Meski tuduhan ini belum sepenuhnya terbukti, kurangnya transparansi memicu spekulasi bahwa pemerintah Kamboja sengaja menutup mata. Di Indonesia,
Konspirasi serupa juga beredar. Beberapa aktivis menduga bahwa sindikat perdagangan manusia memiliki koneksi dengan oknum aparat keamanan atau pejabat lokal yang mempermudah operasi mereka di wilayah perbatasan seperti Batam dan Kalimantan. Meskipun bukti konkret terbatas, kasus penggerebekan yang seringkali hanya menangkap pelaku level rendah memperkuat kecurigaan bahwa ada aktor besar di belakang sindikat yang masih bebas. Perdagangan manusia di Kamboja dan Indonesia adalah krisis kemanusiaan yang mendesak. Pemerintah Kamboja telah melakukan razia dan menyelamatkan ratusan korban, tetapi operasi penipuan tetap berjalan dengan skala besar, seperti dilaporkan oleh Global Anti-Scam Organization. Di Indonesia, upaya penegakan hukum juga terus dilakukan, tetapi tantangan seperti korupsi dan koordinasi lintas batas masih menghambat. Kolaborasi internasional, penguatan regulasi, dan edukasi masyarakat tentang bahaya tawaran pekerjaan mencurigakan adalah langkah penting. Kita semua memiliki peran untuk meningkatkan kesadaran dan mendesak akuntabilitas agar Kamboja dan Indonesia tidak lagi menjadi pusat perbudakan modern. Mari kita wujudkan dunia yang lebih aman dan adil.